Hai guys, welcome back. Kali ini gue masih akan membahas seputar game lagi guys. Jadi sebuah game tidak lepas dari seorang pengembang atau developer. Dan buat kalian nih, jangan hanya main gamenya aja, kalian harus tahu sejarah dari game yang kalian mainkan. Dan kali ini, gue akan membahas 3 developer game tertua di dunia. Mau tahu siapa aja? Oke, gak usah banyak kita langsung ke nomor 3 guys. Oke, nomor 3 diisi oleh Ubisoft. Jadi gue yakin kalian gak asing dengan nama ini, apalagi kalian yang hobi main Assassin's Creed, Watch Dogs, dan Far Cry. Pasti kalian tahu lah developer yang satu ini. Jadi Ubisoft didirikan oleh satu keluarga bernama Guillemot pada tahun 1986 di Perancis. Jadi Ubisoft ini developer asal Perancis, asli dari Perancis guys. Dan di tahun 1990-an, Ubisoft mengembangkan permainan dalam rumah. Jadi permainan dalam rumah itu seperti konsol gitu guys. Jadi Ubisoft mengembangkan game konsol guys pada tahun itu. Dan di tahun 1994, Ubisoft membangun sebuah studio di Montreuil, Prancis, yang sekarang menjadi kantor pusat Ubisoft. Ya karena Ubisoft asli dari Prancis guys. Makanya mereka membangun kantor pusatnya juga di negara asalnya. Lalu di tahun 1996, Ubisoft melanjutkan ekspansi perusahaannya hingga ke Cina dan juga Kanada. Oke, jadi pada tahun itu Ubisoft sudah mulai berkembang tinggi guys. Jadi sudah berani mulai mengekspansi perusahaannya hingga ke luar negaranya. Oke guys, for your information nih, sebenarnya Ubisoft sudah membeli beberapa developer game guys. Contohnya seperti Red Storm Entertainment yang dibeli Ubisoft pada tahun 2000, Blue Byte Software yang dibeli pada 2001, The Learning Company pada 2001 juga, Gamebuster pada 2001 juga, MC2 Microids yang dibeli pada 2005, Sunflowers yang dibeli pada 2007, Digital Kids pada 2007, dan juga Massive Entertainment pada 2008. Jadi for your information, Massive Entertainment nih punya dari Activision guys. Dan wow, itu angka yang cukup banyak untuk sebuah developer game guys. Dan sekarang Ubisoft sudah memiliki 25 studio di 17 negara serta anak perusahaannya yang disebar di 26 negara. Dan wow, itu hampir di seluruh dunia ada studio dari Ubisoft. Oke, nomor 2 diisi oleh Konami. Oke, gue yakin kalian semua pasti tahu Konami ini guys. Apalagi kalian yang waktu kecil suka main di Nintendo dan juga PS1. Pasti gak asing lah dengan nama Konami, karena Konami waktu itu sedang viral-viralnya guys. Jadi, Konami didirikan oleh Kagemasa Kozuki pada tahun 1969 di Osaka, Jepang. Dan itu 51 tahun yang lalu guys. Oke, itu waktu yang cukup lama untuk sebuah developer game. Dan asal kalian tahu nih, nama Konami ini berasal dari keluarga Kagemasa Kozuki loh. Ko-nya itu dari Kagemasa Kozuki. Na-nya dari Yoshinobu Nakama dan Mi-nya dari Tatsuo Miyasako. Jadi kalau disambung Konami. Jadi asik gitu ya, satu keluarga sudah punya perusahaan yang gede gitu ya. Oke guys, jadi awalnya Konami adalah gerai persewaan dan perbaikan gramofon. Jadi buat kalian yang nggak tahu gramofon seperti ini guys. Dan itu dibuka di Toyonaka, Osaka, Jepang guys. Jadi gramofon adalah alat pemutar piringan hitam. Jadi kalau kalian tahu nih, orang dulu kalau muter musik pakai piringan hitam yang gede itu guys. Karena dulu nggak ada Joox sama Spotify. Oke. Dan pada tahun 1973, Konami ini mengubah gerainya menjadi tempat pembuatan mesin arcade. Jadi dari sebelumnya yang tempat reparasi dan perbaikan serta rental gramofon menjadi tempat pembuatan mesin arcade. Jadi buat kalian yang nggak tahu mesin arcade itu apa, mesin arcade itu kayak gini guys. Nah, itu adalah mesin arcade. Setelah beberapa tahun membuat mesin arcade, akhirnya si Konami ini sukses dengan mesin arcade-nya yang bernama Scramble, Super Cobra, dan juga Frogger. Kayak gini nih. Nah, setelah sukses dengan bisnis arcade-nya nih pada tahun 1981, pada tahun berikutnya Konami mulai mengembangkan game permainan komputer guys, serta mengekspansi perusahaannya hingga ke Amerika Serikat.
yang sekarang berada di California, juga memperluas hingga Inggris juga Jerman di tahun 1984. Jadi setelah mendapat kesuksesan yang begitu besar pada saat mesin arcade, akhirnya Konami berani mengekspansi perusahaannya hingga ke luar negaranya guys. Dan di tahun 1985, Konami mulai menjual permainan untuk Famicom dan juga NES. Seperti Gradius, Castlevania, Contra, dan juga Metal Gear. Mungkin beberapa game ini gak asing di telinga kalian guys, karena waktu itu memang sangat terkenal, apalagi Metal Gear guys, Metal Gear Solid itu sangat terkenal pada tahunnya. Dan sekarang Konami memiliki koleksi game lebih dari 1000 game guys, dan wow, itu jumlah game yang sangat banyak guys, dan gak salah karena Konami sudah membuat game sejak 51 tahun yang lalu. Dan oke, Konami sudah kelar, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, lanjut di nomor 1 ada Sega. Ya, Sega adalah developer game tertua di dunia. Jadi buat kalian yang belum tahu Sega nih, Sega adalah developer juga pembuat konsol game pada zaman itu. Dan sekarang Sega memang kurang terkenal karena memang kalah dari para pesaingnya, seperti PlayStation, Nintendo, dan banyak lagi lah. Jadi guys, Sega ini didirikan oleh Kabushiki Gaisa Sega di Tokyo, Jepang pada tahun 1940-an. Dan itu waktu yang cukup lama guys. Itu lebih tua bertahun-tahun dari gua. Oke, dan sekarang Sega nih diambil alih oleh Rosen Enterprises dan Sega berganti nama menjadi Sega Enterprises. Jadi nih guys, awalnya Sega adalah importir koin untuk mesin arcade dan juga jukebox. Jadi guys, buat kalian yang nggak tahu jukebox adalah alat pemutar musik yang bisa mutar musik kalau kita sudah masukin koin. Jadi itu tahun-tahun 1940-an itu guys. Dan pada tahun 1966, Sega ini mulai membuat mesin arcade-nya sendiri yang dinamakan Periscope. Dan secara mengejutkannya nih, Sega nih dengan periskopnya sanggup menarik minat masyarakat pada saat itu guys. Jadi Sega mulai sukses besar pada saat mesin arcade periskopnya itu guys. Oke guys, setelah kesuksesannya dengan periskop nih, Sega nih berpindah tangan lagi pada tahun 1969 kepada Gulf and Western Industries. Jadi Gulf and Western Industries ini pemilik Paramount Pictures pada saat itu. Jadi setelah berpindah tangan kepada Gulf and Western Industries nih, Sega mulai membuat konsol video game guys di tahun 1980-an. Dengan konsol game pertamanya yaitu SG-1000 dan juga Master System. Dan di waktu yang sama, Sega berpindah hak milik lagi guys kepada David Rosen dan Hayao Nakayama. Dan setelah berpindah tangan lagi, Sega merilis konsol Sega Genesis tahun 1988. Dan Sega Genesis ini membuat Sega sukses besar lagi guys. Karena waktu itu Sega Genesis sangat diminati oleh banyak kalangan masyarakat. Dan ya, perusahaan setua Sega pasti mengalami kerugian guys. Jadi pada tahun 1995, Sega ini sempat mengalami kerugian yang sangat besar guys. Dan itu disebabkan oleh perubahan strategi pasar dan juga adanya pendatang baru, yaitu Sony, yang khas dengan konsolnya yaitu PlayStation. Tidak hanya konsolnya yang mengalami kerugian, namun arcade dari Sega ini juga mengalami kerugian besar pada saat itu guys. Karena masyarakat pada saat itu lebih memilih game konsol rumahan dan juga komputer daripada memilih game arcade guys. Dan ya, setelah mengalami kegagalan yang begitu besar, akhirnya Sega memutuskan untuk keluar dari persaingan game konsol guys pada tahun 2001. Dan pada tahun 2004, Sega berpindah tangan lagi kepada Semi Corporation dan fokus mengembangkan bisnis gamenya hingga sekarang, yaitu game arcade guys. Oke guys, itu tadi adalah 3 developer game tertua di dunia yang berawal dari perusahaan kecil hingga menjadi perusahaan besar sekarang, bahkan raksasa guys. Dan gue rasa video ini cukup sampai sini dulu guys. Semoga bermanfaat, dan seperti biasa, kalau kalian suka jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe guys. Oke, and bye guys.